Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Putri Wulansari selaku perwakilan dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami yaitu yang berjudul Dasar Pengawasan Manajemen. 1. Pengertian pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Proses ini berkaitan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara perencanaan dan pengawasan. Fungsi pengawasan manajemen juga berhubungan erat dengan fungsi-fungsi manajerial lainnya, seperti perencanaan, pengorganisasian, penyusunan sumber daya manusia. 2. Dasar-dasar proses pengawasan. Kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu tugas atau pekerjaan, tidak tepat waktu penyelesaian suatu pekerjaan, suatu anggaran yang berlebih, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang menyimpang dari rencana. 3. Tipe-tipe pengawasan. Ada 3 tipe dasar dalam proses pengawasan sebuah organisasi yaitu A. Pengawasan pendahuluan atau steering, yaitu kontrol dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan kemungkinan koreksi dibuat sebelum suatu tujuan kegiatan tertentu diselesaikan. B. Pengawasan konkuren, yaitu pengawasan ini sering disebut juga dengan pengawasan yang dilakukan selama atau kegiatan berlangsung. C. Pengawasan umpan balik, yaitu pengawasan umpan balik juga dikenal sebagai alat pengukur untuk mengetahui hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. 4. Tahap-tahap proses pengawasan. Proses pengawasan biasanya dilakukan paling sedikit 5 tahap, yaitu A. Penetapan standar pelaksana atau perencana. Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan yang artinya sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. B. Atau perencana. Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan yang artinya sebagai patokan untuk menilai hasil-hasil. B. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Penetapan standar akan disertai sebagai cara untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat yang diukur dalam setiap jam, harian, mingguan, serta bulanan. C. Pengukuran pelaksanaan kegiatan. Setelah proses di atas digunakan, maka tahap berikutnya adalah perjalanan proses yang akan dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus selama pelaksanaan kegiatan. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan yaitu: pertama, pengamatan. Kedua, laporan-laporan lisan maupun tulisan. Ketiga, penyesuaian sistem dan prosedur. Keempat, inspeksi pengujian atau dengan mengambil sampel. D. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan. Tahap kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan yang direncanakan. Pandangan sistem yang standar ini diperlukan sebagai alat ukur untuk proses pekerjaan. E. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan. Apabila hasil dari suatu analisa memerlukan suatu tindakan koreksi, tindakan itu harus segera diambil. Tindakan koreksi itu dapat diambil dalam beberapa bentuk, standar yang mungkin dapat diubah dan diperbaiki. 5. Prinsip-prinsip pengawasan. A. Prinsip tercapainya tujuan atau Principle of Assurance of Objective. Kontrol harus ditunjukkan terhadap mengadakan koreksi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau devisa daripada perencanaan. B. Prinsip efisiensi pengawasan. Principle of Efficiency of Control.
Kontrol adalah efisiensi bila mana dapat menghindarkan penyimpangan-penyimpangan daripada planning, sehingga tidak timbul hal-hal di luar dugaan. C. Prinsip tanggung jawab pengawasan. Contoh, hanya dapat dilaksanakan apabila manajer bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan perencanaan. 6. Maksud dan tujuan pengawasan. A. Untuk mengetahui jalannya pekerjaan. B. Untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pencegahan supaya tidak terulang lagi atau timbul kesalahan-kesalahan yang baru. C. Untuk mengetahui apakah penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam planning terarah apabila sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditentukan. E. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan biaya sesuai dengan program seperti yang telah ditentukan dalam planning atau tidak. E. Untuk mengetahui hasil pekerjaan. F. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditentukan. G. Prinsip pengawasan terhadap masa yang akan datang, atau Principle of Afferency of Control. Pengawasan yang efektif harus ditunjukkan terhadap pencegahan penyimpangan planning yang akan terjadi baik pada waktu sekarang atau waktu yang akan datang. H. Prinsip pengawasan langsung, atau Principle of Direct Control. Teknik kontrol yang paling efektif ialah pengusahaan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik. I. Prinsip penyesuaian dan organisasi, atau Principle of Organization Stability. Kontrol harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi manajer dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan planning. Dengan demikian, kontrol yang efektif harus disesuaikan dengan luas authority manager. J. Prinsip tindakan, atau Principle of Action. Kontrol adalah mengenai apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dari planning, organizing, staffing, dan directing.